Besti, malam minggu nonton Ari Lasso, nontonnya bareng si Hani. Kalau kamu pecinta bakso, wajib nonton Cek Fakta kali ini. Emang ya Besti, dari muda hingga tua pada demen banget sama si bulet kenyal satu ini. Yes Besti, bakso tuh selalu cocok disantap kapan aja, apalagi kalau sama si doi. Kak Dina suka bakso nggak? Suka. Suka bakso apa Kak? Bakso sapi. Bakso sapi. Bu Nila suka bakso nggak sih Bu? Suka. Suka banget. Iya. Bakso apa? Bakso ayam? Bakso ayam atau bakso daging, Bu? Bakso daging. Bakso daging. Biasanya apa? Bakso uratnya atau? Oh, bakso biasa saya, Bakso bakso biasa ya? bakso halus. Mulai dari yang di pinggir jalan sampai kelas restoran, bakso siap memanjakan perut masyarakat Indonesia. Tapi, gimana dengan kandungan zat-zat yang berbahaya seperti boraks dan formalin ya? Soalnya Besti, varian bakso saat ini terutama yang harganya murah meriah bikin kita jadi curiga. Makanya tim OMG mau cek fakta bakso kira-kira aman dari boraks dan formalin gak ya? Let's check it out Besti! Untuk sampel bakso yang pertama ini Besti, tim OMG dapatkan di daerah Jakarta Timur. Untuk harga satu porsi bakso daging sapi yang dijual kios ini dibanderol dengan harga Rp16.000 Besti. Besti, kita udah dapet nih Besti nih bakso ya, kita mau cek nanti ya. Kita mau cari lagi, yuk ikutin lagi yuk. Sedangkan untuk sampel bakso yang kedua, tim OMG dapat dari wilayah Jaksel Besti alias Jakarta Selatan. Untuk harga satu porsi bakso daging ayam yang dijual di gerobak ini hanya Rp10.000 Besti. Selanjutnya, bakso tusuk yang digemari banyak kalangan. Bakso tusuk dengan daging ayam ini tim OMG dapatkan di sekitar area sekolahan Besti yang juga di daerah Jakarta Selatan. Untuk harganya murah Besti, Rp1.000 aja untuk satu butir baksonya. Dan untuk sampel bakso yang terakhir, tim OMG beli di wilayah Jakarta Selatan juga. Untuk seporsi bakso sapi dengan banyak pelengkapnya ini, harga per porsinya Rp15.000 Besti. Besti, kita udah beli beberapa baksonya dan kita mau bawa ke lab. Dan saatnya apa teman-teman? Cek fakta! Nah, untuk melihat kandungan yang ada di dalam bakso yang dibeli tim OMG tadi, kita bawa ke laboratorium yuk. Kita bakal minta pengujian boraks dan formalin pada baksonya. Oke Bu Emma, ini mohon diterima sampel yang kita mau cek apakah ada kandungan boraks dan formalinnya ya Bu. Oke. Siap. Jadi kita akan persiapkan dulu ya. Siap Ibu. Untuk diujinya ya. Oke. Untuk pengujian boraks dan formalin, sampel bakso ini harus dihancurkan terlebih dahulu ya. Besti, ternyata pengujian boraks bisa dilakukan juga di rumah tuh. Bahannya gampang, hanya membutuhkan ekstrak kunyit aja. Satu kali urutan sederhana ini. Jadi Oh, siapapun gitu. bisa, jadi diambil kunyit, dihaluskan, diambil saripatinya, kemudian bisa untuk diteteskan ke sampel boraks, ke sampel boraks yang akan kita uji. Oke. Nanti hasilnya akan terlihat perbedaan warna antara yang positif dan negatif. Oke. Nah, pertama, Bu Emma menyiapkan pembandingnya dulu. Ini berfungsi untuk melihat hasil dari keempat sampel nanti. Kalau warnanya cenderung mirip dengan contoh positif mengandung boraks, maka bisa disimpulkan bahwa sampel baksonya mengandung boraks. Sedangkan jika hasilnya berbeda dengan contoh yang positif, maka bisa disimpulkan sampel bakso tidak mengandung boraks, Besti. Oh iya, dalam penelitian ini, Bu Emma menggunakan teknik penelitian kualitatif ya. Jadi hasil penelitian ini hanya mengetahui ada atau tidaknya kandungan dua zat berbahaya itu, bukan untuk mengetahui berapa banyak kadar zat berbahayanya ya. Sampel yang mengandung borak warnanya akan berubah seperti merah kecoklatan seperti ini.
Berarti ini ada boraksnya ya, Bu? Yang ada boraksnya Oke. ini standar yang kita punya. Oke. Jadi sampel yang mengandung boraks. Dan sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 3, sampel 3, sampel 4 dan semuanya ternyata Berbeda ya, Bu? negatif. Negatif nih Ya, artinya, Bu? kalau warnanya tidak berubah, tetap berwarna kuning seperti halnya turmeric, larutan turmeric tadi, berarti ini adalah negatif. Wah, hasilnya oke nih Besti. Dari keempat sampel, ternyata semuanya negatif boraks tuh. Terlihat dari warnanya yang cerah. Nah, sekarang saatnya kita menguji kandungan formalin pada keempat sampel ini, Besti. Sama halnya dengan pengujian boraks, dalam pengujian formalin Bu Emma juga menyiapkan pembandingnya dulu nih. Nah, setelah pembanding positif dan negatif formalin dimasukkan ke tabung reaksi, selanjutnya sari dari 4 sampel bakso tadi. Lalu larutan kimia yang warnanya ungu ini Besti. Setelah itu baru ditambah lagi nih sama larutan asam sulfat. Setelah diteteskan cairan asam sulfat baru bisa kelihatan tuh Besti, mana yang mengandung formalin dan mana yang tidak. Cairan asam sulfat 10%. Oke. Nah, jika warnanya tidak memudar, nah masih tetap berwarna pink atau kemerahan seperti itu, berarti dia positif mengandung formalin. Oke. Larutan yang kita uji itu. Kalau dia berubah, Warna berarti dia negatif. oke. Nah, didapatkan sampel ini nih Besti, sampel nomor 1 dan sampel nomor 4. Ada yang sedikit mengandung ada formalin. sedikit kandungan formalin Besti. Nah, tuh Besti, hati-hati berarti ya. Iya. Wah, Besti! Ternyata dari keempat sampel ini, 2 diantaranya masih mengandung formalin loh. Waduh, kalau gini berarti pembuatan bakso berformalin masih ada loh di Jakarta. Tapi sebenarnya seberapa bahaya sih boraks atau formalin itu? Yuk kita dengar penjelasan dari Bu Yani. Kalau jumlahnya banyak itu langsung pusing, mual, muntah-muntah. Nah, tapi kalau sedikit, kalau terus-menerus itu bisa terakumulasi menyebabkan kerusakan. Nah, kalau boraks meskipun sedikit, nah itu juga akan menyebabkan kerusakan, bahkan sampai kerusakan otak, resiko kanker dan lain-lain. Ya. Tapi ada tips nih buat ibu-ibu yang takut makan bakso yang ada formalinnya. Kalau kandungannya cuma sedikit bisa dihilangkan kok. Caranya dengan merebus bakso menggunakan air. Eits, tapi jangan lupa airnya dibuang ya. Sementara boraks meskipun sedikit tetap tidak bisa dihilangkan. Jadi sebaiknya hindari ya. Caranya dengan menguji boraks menggunakan larutan kunyit seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Yani. So Besti, mulai sekarang lebih berhati-hati ya kalau mau jajan bakso ataupun jajanan lainnya. Sudah tahu cara mengujinya kan?